MGA. Bab 435 Yan Yang Tian. Setelah mengetahui kebenaran masalah ini, Chu Feng tidak menunda dan setelah membawa Ibu Eria kembali ke dapur, Chu Feng kembali ke kamar dan memberitahu Ziling apa yang terjadi. Setelah tahu, Ziling bahkan lebih marah daripada Chu Feng. Dia mengatakan sesuatu tentang juga akan memusnahkan pembudidaya yang tidak memiliki kebaikan. Sehingga, bahkan tanpa selesai makan, Ziling pergi dengan Chu Feng. Namun, tepat ketika Chu Feng dan Ziling naik ke udara dan menuju ke arah di mana Ibu Eria mengatakan untuk pergi, dalam beberapa awan putih di atas desa, 3 siluet tiba-tiba muncul. Mereka 3 orang, 2 pria parubaya, seorang pria tua berambut putih. Mereka berdiri di udara, tetapi tidak ada satupun aura yang datang dari tubuh mereka. Seolah-olah mereka bahkan tidak ada yang bisa mendeteksi mereka. Dan di tubuh mereka, mereka mengenakan jubah panjang berwarna emas. Pakaian khusus itu pasti milik orang-orang dari dinasti Jiang. Laporkan ke putri dan katakan bahwa Chu Feng dan Ziling telah ditemukan. Pria tua berambut putih itu berkata kepada salah satu pria parubaya. Ya Pak, mendengar kata-kata itu, pria itu dengan tergesa-gesa mengambil sikat dan kertas, menulis surat. Lalu dengan cepat setelahnya, mengeluarkan sangkar burung kecil yang halus dari sakunya. Setelah memasukkan simbol khusus, burung pengiriman terbang keluar dari sangkar burung kecil yang halus itu. Kontrak dengan anggota klan lainnya. Mereka harus menangkap keduanya hidup-hidup sebelum sang putri tiba di sini. Segera setelah itu, orang tua berambut putih itu berkata kepada pria parubaya lainnya. Ya Pak, sebagai tanggapan, pria parubaya itu tidak lengah. Dia mengeluarkan peralatan khusus dan mengeluarkan riak energi yang tidak terlihat dan tidak terdeteksi. Setelah kedua pria itu melakukan semua itu, pria tua itu melambaikan lengan bajunya yang besar dan lapisan energi terpancar darinya. Ketika ledakan energi menyelimuti mereka, sosok ketiganya menjadi ilusi dan akhirnya menghilang. 300 mil jauhnya dari keluarga Eria, ada barisan pegunungan yang tidak terlalu besar. Barisan pegunungan pada awalnya adalah tempat yang tak bertuan karena daerah itu berada di perbatasan Provinsi Yuan. Ada sangat sedikit sekolah di tempat itu, jadi daerah yang didudukinya juga sangat kecil. Hanya ada beberapa kekuatan kecil sekolah kecil di sekitar pegunungan. Para pembudidaya dengan kekuatan terkuat hanya di puncak alam mendalam. Di provinsi yang begitu kuat seperti Provinsi Yuan, tanpa ahli alam surga yang mengawasi semuanya, kekuatan seperti itu paling banyak merupakan kekuatan kelas 3. Bahkan jika ada ahli ranah surga yang mengawasi, kekuatannya hanya akan menjadi kelas 2. Hanya kekuatan dengan banyak ahli alam surga dan beberapa yang menentang akal sehat adalah kekuatan kelas 1. Pada kenyataannya, di dalam Provinsi Yuan, hanya ada satu kekuatan tingkat pertama yang benar, dan itu adalah Sekte Putih Tersembunyi. Sekte Putih Tersembunyi seperti Sekolah Lingyun di Provinsi Azure, untuk menjaga posisinya sebagai kepala naga, itu akan menekan perkembangan sekolah lain. Jadi, di Provinsi Yuan, ada situasi seperti monopoli. Namun, karena kedatangan seorang lelaki tua beberapa bulan sebelumnya, daerah terpencil dengan sangat sedikit pembudidaya tiba-tiba berubah. Kekuatan kecil di sekitarnya diinjak-injak satu demi satu. Mereka yang tidak patuh semuanya terbunuh. Dan hanya mereka yang bersedia mengikuti lelaki tua itu yang diizinkan untuk mempertahankan kehidupan kecil mereka. Setelah beberapa bulan merekrut dan dengan metode kejam, pria tua itu menjadi penguasa wilayah itu. Dia merekrut orang-orang yang memiliki kekuatan untuk menjadi bawahannya. Bahkan, baru-baru ini, ia akhirnya akan mendirikan sekte sendiri. Dan lokasi ia akan mendirikan sekte sendiri adalah pegunungan tak bertuan yang berjarak 300 mil jauhnya dari keluarga Eria. Asteris gemuruh 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 asteris. Asteris ding dong ding dong ding dong asteris. Di gunung tak bertuan, bangunan skala besar saat ini sedang dibangun. Itu adalah proses yang sangat besar karena tidak mudah untuk membangun sebuah sekte. Bahkan jika pembudidaya memiliki kemampuan yang memungkinkan mereka untuk menghancurkan akal sehat. Karena mereka dapat dengan mudah membuka gunung, menghancurkan batu, dan menghancurkan benda-benda lain. Mereka tidak begitu mengesankan ketika membangun sesuatu. Pada akhirnya, untuk membangun karya yang terperinci seperti istana yang luas masih diperlukan master di dalam rakyat jelata. Jadi, untuk membangun sekte itu, pria tua misterius itu tidak menginvestasikan sedikit energi ke dalamnya. Semua pekerja kuat yang bisa ia gunakan dalam lingkar beberapa ratus mil semuanya dibawa olehnya. Saat ini, mereka berada di pegunungan tak bertuan yang bekerja untuknya. Hampir setiap hari, akan ada orang yang bekerja sampai mati. Kakak besar Yan, selamat. Jika kecepatan ini berlanjut, sekte Anda akan selesai setelah beberapa bulan lagi. Petik 2. Ah, apa kakak besar Yan? Mulai sekarang. Ini, Sekhet Yan. Petik 2. Benar-benar benar.
Sekte Kepalayan. Sekte Kepalayan. Hahaha. Petik 2. Di dalam pegunungan. Di sebuah istana yang sudah lengkap. Sekelompok petani saat ini mengangkat cangkir mereka dan minum dengan gila. Di sisi mereka, ada juga banyak perempuan muda yang tidak berkultivasi tetapi memiliki keanggunan. Mereka sangat takut, bahkan tubuh mereka gemetaran. Tetapi mereka tidak bisa menangis dan mereka tidak bisa berteriak. Mereka bahkan harus memaksakan keceriaan dan senyum sambil menuangkan teh dan anggur untuk orang-orang di sekitar mereka. Di dalam orang-orang itu, wajah seorang wanita muda, yang cukup anggun, agak mirip dengan wajah Arya. Tetapi bagian yang penting adalah bahwa lelaki tua yang duduk di kursi kepala, dengan penanaman tingkat pertama dari alam surga, adalah orang terkuat di dalam mereka semua. Melihat wajahnya, itu cukup akrab. Itu adalah kepala sekolah Lingyun, Yan Yangtian. Namun, Yan Yangtian saat ini sudah mengubah namanya setelah datang ke Provinsi Yuan. Saat ini, dia dipanggil Yan Tianyang. Saudara, tidak perlu menahan diri. Pada hari Skysun Sekte saya didirikan, Anda semua akan menjadi ketua-tetua sekte saya dan di masa depan. Dicatat dalam catatan Skysun Sekte saya dan dihormati oleh banyak murid dan tetua. Kata Yan Yangtian. Haha. Alasan yang kita miliki hari ini adalah semua karena kamu, Sekhet Yan. Tepat sekali, tanpa kepala Sekte Yan, kita akan sangat mungkin mati karena mengacaukan diri kita sendiri dalam kekuatan kelas 3. Bagaimana kami bisa menjadi ketua-tetua Skysun Sekte Anda, dan mengikuti Anda saat Anda membuat proyek sebesar ini? Petik 2. Kata-kata Yan Yangtian menyebabkan suasana hati orang-orang di sana meningkat pesat. Semakin banyak orang berbincang, semakin bahagia mereka. Dan pada saat ini, sesuatu yang tidak bisa dilupakan adalah topik yang paling banyak dibicarakan orang-orang di benua 9 provinsi. Chu Feng dan 6 kekuatan besar. Semua orang. Apakah Anda pernah mendengarnya? Saya mendengar berita yang menyatakan bahwa Chu Feng telah datang ke provinsi Yuan kami. Petik 2. Itu tidak mungkin kan? Iblis itu telah datang ke provinsi Yuan? Bukankah provinsi Yuan terbalik olehnya? Petik 2. Itu akan menjadi yang terbaik jika itu terjadi. Itu akan menjadi yang terbaik jika Chu Feng menghancurkan sekte putih tersembunyi. Dengan itu, kekuatan lain akan memiliki peluang dan mungkin Skysun Sek kita bahkan akan memiliki kesempatan untuk menjadi kekuatan nomor 1 di provinsi Yuan ini. Haha. Kalian semua, ini benar-benar omong kosong, bahwa Chu Feng telah menghilang untuk waktu yang lama, dan tidak ada berita tentang dia. Bagaimana mungkin dia datang ke provinsi Yuan? Petik 2. Saya juga merasa bahwa tidak mungkin bagi Chu Feng untuk datang ke provinsi Yuan. Namun, saya benar-benar berharap dia datang. Dan mungkin seperti apa yang dikatakan Zhao Bro. Jika Chu Feng bisa sangat melukai vitalitas sekte putih tersembunyi, mungkin itu akan memberi kesempatan pada Skysun Sekte yang baru kita buat. Bagaimanapun, pahlawan dilahirkan dari dunia yang kacau. Petik 2. Orang-orang dengan penuh semangat mendiskusikan tentang masalah Chu Feng. Chu Feng telah menghilang selama beberapa waktu dan banyak orang menebak di mana jejak Chu Feng saat ini. Ada rumor tentang Chu Feng pergi ke berbagai tempat. Itu juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Beberapa orang suka melakukan itu. Menyebarkan desas-desus sebagai hobi. Jika rumor yang mereka sebarkan menjadi dikenal luas, mereka tidak akan bisa tidur karena kebahagiaan karena orang-orang itu belum dewasa seperti itu.